Halo, perkenalkan nama saya Maria Gratia Agustin Hoylolon Muda, panggil saja Tia. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Longkali, kelas 10 MIPA 2. Di kesempatan kali ini, saya akan mengidentifikasi unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Istilah. Istilah merupakan makna konsep atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. 2. Adjektiva. Adjektiva merupakan kata sifat. Contoh, jauh dekat, pintar pandai, kasar halus, dan lain sebagainya. 3. Afiksasi. Afiksasi merupakan pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan. 4. Verba. Verba merupakan kata kerja atau kelas kata yang menyatakan tindakan atau keberadaan. 5. Pronomina. Pronomina merupakan kata ganti yang berfungsi mengganti nomina, nomina frasa, atau dibalik menjadi frasa nomina. Contoh, aku saya, kamu engkau. 6. Konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung yang menghubungkan antar kata dalam suatu kalimat dan antar kalimat dalam suatu paragraf. Baik, di sini ada teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan, di mana pada teks tersebut telah terbagi menjadi 7 bagian. Bagian pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat, 2, 3, 4, 5, dan 6 merupakan bagian argumentasi, dan yang terakhir bagian ketujuh merupakan penegasan ulang dan rekomendasi. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silakan teman-teman buka buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 68 sampai 69. Setelah membaca teks eksposisi pada halaman 68 sampai 69, mari sama-sama kita kenali lebih dalam unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi dengan melengkapi tabel yang kosong pada tugas 1, 2, dan 3 halaman 71 sampai 73 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 10. Pada tugas 1, di sini kita membahas unsur kebahasaan teks eksposisi bagian istilah pada teks yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Seperti yang kita tahu sebelumnya, istilah merupakan makna konsep atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah yang pertama yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi memiliki makna perbuatan atau tindakan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Maaf teman-teman, ini nomor 2-nya tidak ada ya, karena di buku paket hanya tercantum nomor 1, 3, dan seterusnya. Baik, kita lanjut istilah yang ketiga, yaitu efek. Efek memiliki makna akibat atau perubahan. 4. Konsep. Konsep memiliki makna, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Apakah hanya ada 3 istilah saja yang kita temui dalam teks? Tentu tidak teman-teman. Di teks, saya menemukan 5 tambahan istilah. 5. Polusi. Polusi memiliki makna pencemaran. 6. Habitat. Habitat memiliki makna geo tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. 7. Flora. Flora memiliki makna karya atau terbitan yang memuat daftar jenis-jenis tumbuhan, suatu habitat daerah atau strata geologi tertentu.
8. Drainase. Drainase memiliki makna pengatusan, penyaluran air, dan saluran air. Dan yang terakhir, 9. Debit air. Debit air memiliki makna jumlah air yang dipindahkan dalam suatu satuan waktu pada titik tertentu di sungai, terusan, atau saluran air. Baik, kita lanjut ke tugas kedua. Temukan makna adjektiva, kata sifat, dengan menggunakan KBBI. KBBI merupakan singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata sifat pertama yaitu serius. Serius dalam KBBI memiliki makna 1. Sungguh-sungguh, 2. Gawat, genting, karena menghadapi bahaya, resiko, akibat, dan sebagainya yang mungkin terjadi. 2. Besar. Kata sifat besar dalam KBBI memiliki makna lebih dari ukuran sedang, lawan dari kecil. 3. Punah. Kata sifat punah dalam KBBI memiliki makna habis semua hingga tak ada sisanya, benar-benar binasa. 4. Langka. Kata sifat langka dalam KBBI memiliki makna jarang ditemukan. 5. Banyak. Kata sifat banyak dalam KBBI memiliki makna besar jumlahnya, tidak sedikit. 6. Utama. Kata sifat utama dalam KBBI memiliki makna terpenting, pokok. 7. Tinggi. Kata sifat tinggi dalam KBBI memiliki makna jauh jaraknya dari posisi sebelah bawah. 8. Buruk. Kata sifat buruk dalam KBBI memiliki makna tidak cantik, tidak elok, jelek, tentang muka rupa, dan sebagainya. Next, tugas ketiga, untuk kolom bagian atas. Lengkapilah analisis kata turunan dan afiksasi tersebut pada kolom berikut. Kata bentukan pertama yaitu penipisan. Jenisnya nomina, berimbuhan pean. Kata dasar tipis, jenis adjektiva. Kata bentukan kedua yaitu kepunahan. Jenisnya nomina, berimbuhan kean. Kata dasar punah, jenis adjektiva. Kata bentukan ketiga yaitu kerusakan. Jenisnya nomina, berimbuhan kean. Kata dasar rusak, jenis adjektiva. Kata bentukan keempat yaitu kemiskinan. Jenisnya nomina, berimbuhan kean. Kata dasar miskin, jenis adjektiva. Kata bentukan kelima yaitu kelestarian. Jenisnya nomina, berimbuhan kean. Kata dasar lestari, jenis adjektiva. Kata bentukan keenam yaitu kehancuran. Jenisnya nomina, berimbuhan kean. Kata dasar hancur, jenis adjektiva. Kata bentukan ketujuh yaitu perusakan. Jenisnya nomina, berimbuhan pean. Kata dasar rusak, jenis adjektiva. Kata bentukan kedelapan yaitu diperparah. Jenisnya verba, berimbuhan di, per. Kata dasar parah, jenis adjektiva. Kata bentukan kesembilan yaitu terencana. Jenisnya adjektiva, berimbuhan te. Kata dasar rencana, jenis nomina. Kata bentukan terakhir yaitu terawat. Jenisnya adjektiva, berimbuhan te. Kata dasar rawat, jenis verba. Kita lanjutkan dengan kolom di bawahnya ya. Mengidentifikasi kata sifat adjektiva. Perlu teman-teman ketahui, frasa adjektiva yaitu frasa yang dibentuk dengan menggabungkan kata sifat dan menambahkan kata keterangan, misalnya agak, paling, sangat, harus, dan lain sebagainya.
Untuk paragraf 1, ada 3 adjektiva dan frasa adjektiva. 1. Adjektiva. Serius. Frasa adjektiva dari serius, berbagai masalah lingkungan yang serius. 2. Adjektiva utama. Frasa adjektiva dari utama, 6 masalah lingkungan yang utama. 3. Adjektiva besar. Frasa adjektiva dari besar, jumlah populasi yang besar. Untuk paragraf 2, hanya ada 1 adjektiva dan tidak ada frasa adjektiva. 1. Adjektiva. Berkelanjutan. Untuk paragraf 3, ada 2 adjektiva dan frasa adjektiva. 1. Adjektiva jauh. Frasa adjektiva dari jauh, jauh dari harapan. 2. Adjektiva berkembang. Frasa adjektiva dari berkembang, negara berkembang. Untuk paragraf 4, tidak ada adjektiva dan frasa adjektiva. Lanjut, paragraf kelima, hanya ada 1 adjektiva dan frasa adjektiva. 1. Adjektiva banyak. Frasa adjektiva dari banyak, jumlah korban banyak. Baik teman-teman, cukup sekian hasil identifikasi saya mengenai unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam video identifikasi ini. Sekian, terima kasih.